Tidak bisa dihentikan lagi. Indonesia pimpin bridge, Eropa auto rugi ribuan triliun, krisis di depan mata. Seperti yang kita ketahui bahwa persaingan industri global kian ketat, baru-baru ini dikabarkan bahwa industri Uni Eropa telah mengalami kerugian hingga ratusan triliun. Tentu saja hal tersebut menjadi pukulan telak tersendiri bagi industri-industri di wilayah tersebut. Uni Eropa dan Indonesia memang mengalami hubungan kemitraan yang pasang surut, apalagi puncaknya ketika Uni Eropa meminta Indonesia mencabut larangan ekspor. Dan tidak lupa Uni Eropa menyeret pemerintahan Indonesia ke meja persidangan WTO untuk mempersoalkan larangan ekspor biji nikel yang memang telah diberlakukan oleh pemerintahan Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Presiden Joko Widodo memang sangat gencar melakukan hilirisasi industri di dalam negeri, namun ternyata program unggulannya tersebut mendapatkan berbagai kecaman dari pihak asing. Tentu saja ini karena pasokan bahan baku berkualitas dari Indonesia tidak lagi memberikan suplainya kepada industri-industri di benua biru. Lantas bagaimana industri Uni Eropa yang memang sejatinya industri yang sangat kuat dan maju bisa mengalami kerugian yang sebegitu banyaknya? Dilansir dari beberapa sumber terpercaya, ratusan perusahaan Eropa beroperasi di Rusia menderita kerugian setidaknya 100 miliar euro atau sekitar 1,6 triliun. Bahkan Financial Times melaporkan kerugian ratusan perusahaan barat termasuk 3 perusahaan minyak dan gas terbesar di Eropa terjadi sejak Moskow meluncurkan invasi ke Ukraina. Tentu saja kerugian tersebut sudah berlangsung sejak lama. Karena seperti yang kita ketahui bahwa memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina mematik beberapa bencana ekonomi pada internasional. Dan tidak tanggung-tanggung, total 176 perusahaan yang telah merilis laporan tahunan untuk tahun 2022 saja dan laporan keuangan tahun ini mencatatkan berbagai kerugian dari operasional perusahaan mereka di Rusia. Dan tentu saja ini menjadi awal dari sebuah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tentunya kita tidak mengharapkan hal tersebut terjadi. Kerugian itu termasuk penurunan nilai aset, biaya terkait valuta asing, dan biaya lainnya sebagai akibat dari penjualan atau penutupan bisnis-bisnis dari Eropa di Rusia. Para perusahaan yang bergerak di bidang energi dan utilitas menjadi sektor yang terparah dengan menderita lebih dari setengah dari total kerugian di atas. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memang tengah mengusahakan jalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Karena dikhawatirkan konflik berkepanjangan ini bisa menyebabkan turbulensi ekonomi lanjutan terhadap wilayah Asia. Namun yang jelas langkah teman baik Presiden Joko Widodo ini, yakni Vladimir Putin, sukses membuat perusahaan-perusahaan Uni Eropa dibuat pening. Karena bagaimana tidak, sektor-sektor andalan mereka mengalami kerugian yang begitu banyaknya. Tentunya di lain kesempatan pemerintah Indonesia mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa. Dan lagi-lagi Indonesia mendapatkan sorotan dari media internasional karena Indonesia diyakini menjadi kandidat kuat aliansi Bridge yang memang akan mengadakan KTT Bridge 2023 di Afrika Selatan. Tentunya aliansi tersebut mengundang Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pandangannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo kerap kali diundang dalam beberapa forum internasional yang sangat penting. Tidak berlebihan, ini menandakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki power yang sangat luar biasa di kancah internasional. Dan terbukti kepemimpinan Presiden Jokowi sukses membuat takjub para pimpinan dunia.